Perkenalkan, nama saya Felicia Roland Bedi Cidania, NIM 2105030026, nomor absen 44. Baik, di sini saya akan membahas kasus dugaan korupsi hibah tanah yang terjadi di Semarang yang nilainya mencapai 3 miliar. Kasus korupsi tahun 2010 ini menyeret pegawai Bapenda Kota Semarang yang dipanggil sebagai saksi pada Kamis tanggal 25 bulan 8 2022. Namun sehari sebelum dihadirkan sebagai saksi, pegawai bernama Paulus Iwan Boydi Prastejo itu dilaporkan hilang pada hari Rabu tanggal 24 bulan 8 2022. Bahkan polisi menerima laporan kasus penemuan mayat terbakar yang diduga merupakan jasad Iwan pada Kamis tanggal 8 bulan 9 2022. SPJ belum tuntas. Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin menjelaskan, Iwan rencananya akan menjadi saksi kasus dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik Perumahan Bukit Semarang atau BSB di Kecamatan Mijen kepada pemerintah Kota Semarang. Memang sempat diminta polisi menjadi saksi terkait dengan penyertifikatan tanah pada 2010 yang letaknya di Kecamatan Mijen. Kata dia saat dikonfirmasi pada hari Sabtu tanggal 10 bulan 9 2022. Dia mengatakan Iwan akan dimintai keterangan soal alokasi anggaran Rp 3 miliar tapi baru digunakan sekitar Rp 300 juta. Kalau tak salah, baru digunakan Rp 300 juta atau Rp 400 juta untuk kepengurusan dan tim, ungkap dia. Hal itu membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ dari proyek tersebut belum selesai sampai sekarang. Jadi anggaran Rp 3 miliar belum dihabiskan, ujar dia. Iswar juga mengungkapkan, dari staf pemerintahan Kota Semarang, hanya Iwan yang dipanggil sebagai saksi. Sudah sebulan lebih Iwan Budi, seorang saksi korupsi di Semarang, berlalu. Tapi pelakunya masih belum ditemukan. Apakah karena kasus ini tidak sebesar kasusnya Ferdi Sambo? Jadi polisi kurang serius? Gak mungkin sih, pasti karena polisi ini banyak kerjaan yang mesti diurus. Tapi miris teman-teman, Pak Iwan ini salah satu saksi korupsi hibah tanah di Semarang yang jumlahnya itu 3 miliar. Pembunuhannya sangat-sangat profesional. Dia tahu kalau untuk mempersulit proses penyidikan tubuh, Pak Iwan dibakar agar polisi tidak dapat bukti. Karena kasusnya sampai sekarang masih belum selesai. Pihak keluarga sampai menyangka ada obstruction of justice. Ya, kasihan keluarga beliau. Sampai sekarang masih merasakan trauma, masih kehilangan orang yang mungkin akan menjadi pahlawan karena mengungkap siapa pelaku korupsinya. Miris teman-teman, sekarang untuk jujur malah lebih takut dibanding untuk berbohong. Ya, bahkan sekarang saking belum mendapatkan pelaku, pihak keluarga meminta diperhatikan oleh Pak Jokowi. Dan jika memang pembunuhan ini atas dasar melindungi pelaku, tolong dihukum dengan seberat-beratnya. Karena dampaknya orang akan takut untuk jujur. Jangan sampai di luar sana ada yang tahu tentang sesuatu tapi tidak berani untuk jujur karena takut dengan ancaman yang diberikan oleh sang pelaku. Usut terus kasus ini sampai pihak keluarga mendapatkan keadilan dan semoga pihak polisi bisa segera menangkap pelaku sehingga kasus korupsi hibah tanah di Semarang bisa segera terselesaikan. Terima kasih, salam anti korupsi.